Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jangan Lupa Tutup Pintu. Channel yang menceritakan tentang kisah mistis yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ande, admin sekaligus yang akan menceritakan kisah-kisah mistis di channel ini. Dan bagi kalian yang punya pengalaman mistis dan ingin membagikan kisah kalian, kalian bisa kirimkan melalui email jangan lupa tutup pintu 8@gmail.com, atau kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan kali ini ada sebuah kisah mistis yang berasal dari salah satu provinsi di ujung Pulau Sumatera. Kisah ini berjudul Rumah Tua Kalirejo. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa terpencil di suatu provinsi di ujung Pulau Sumatera, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan Rumah Tua Kalirejo. Rumah ini telah lama ditinggalkan dan tidak berpenghuni. Namun, kisah-kisah menyeramkan seputar rumah tersebut menyebar luas di kalangan penduduk desa. Konon, rumah itu dibangun pada masa kolonial oleh seorang saudagar kaya yang bernama Raden Jaya. Raden Jaya sendiri memiliki seorang istri yang sangat cantik dan seorang putri juga yang sangat cantik yang diberi nama Putri Arum. Mereka hidup sangat berbahagia hingga suatu hari datanglah sebuah malapetaka yang menimpa putrinya. Arum menghilang secara misterius dan seluruh upaya untuk menemukannya juga tidak membuahkan hasil. Dan Raden Jaya beserta istrinya akhirnya meninggal dunia dalam keadaan penuh kesedihan. Dan rumah tersebut pun kemudian ditinggal dan dibiarkan kosong dalam waktu yang sangat lama. Dan mitos yang berkembang di penduduk desa mengatakan bahwa Arum masih menghantui rumah tersebut. Dia mencari orang yang dapat membantunya menemukan jalan pulang. Menurut cerita, siapa saja yang menginap di rumah tersebut akan mengalami kejadian aneh dan menakutkan. Hingga pada suatu malam, datanglah sekelompok mahasiswa yang berasal dari kota dan memutuskan untuk mengunjungi kampung tersebut untuk mencari inspirasi untuk proyek film dokumenter yang mereka kerjakan. Dan sialnya, mereka memilih menginap di rumah tersebut karena mereka berpikir rumah itu sangat menarik dengan cerita misteriusnya yang berkembang di kalangan masyarakat. Kelompok ini terdiri dari 5 orang yang beranggotakan Andi, Rita, Sandi, Lisa,
dan Joko. Mereka tiba di rumah itu menjelang sore hari. Dan walaupun tampak usang dan sangat menyeramkan, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka. Malam pertama berjalan tanpa hal yang menyeramkan, tetapi suasana berubah pada malam kedua. Rita yang sedang tertidur di salah satu kamar di lantai atas terbangun karena ada suara yang berbisik lembut di telinganya. Rita merasa seolah ada seseorang yang sedang memanggil namanya. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di sudut ruangan dengan tatapannya yang kosong dan tidak bergerak sama sekali. Rita saat itu segera terbangun dan berlari ke kamar teman-temannya. Dia menceritakan pengalamannya dengan sangat tergesa-gesa. Tetapi teman-temannya menganggap Rita hanya mengalami mimpi buruk. Dan mereka memutuskan untuk tetap bertahan di rumah tersebut dan melanjutkan pengambilan gambar untuk proyek film dokumenter mereka. Keesokan harinya, Sandi dan Joko memutuskan untuk menjelajahi lantai atas. Mereka menemukan sebuah kamar dalam keadaan terkunci yang tampaknya belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Dengan usaha keras, mereka berhasil membuka pintu kamar tersebut dan menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan lukisan-lukisan lama. Satu lukisan menarik perhatian mereka. Sebuah potret Arum dengan tatapan penuh kesedihan. Di samping potret itu pula terdapat sebuah buku tua yang tampaknya adalah jurnal. Mereka membuka jurnal tersebut dan mereka membaca kisah hidup Arum tentang pencarian yang tak pernah berujung. Malam ketiga, mereka di rumah tersebut menjadi semakin menegangkan. Ketika malam menjelang, Lisa mulai merasakan kehadiran yang aneh di seluruh ruangan rumah. Dia mendengar ada langkah kaki di lorong-lorong kosong dan juga melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Di tengah ketakutannya, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika mereka berkumpul di ruang tamu, mereka mendengar ketukan keras di depan pintu. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka pintu tersebut, tetapi tidak menemukan siapapun yang ada di luar. Namun ketika mereka memutuskan kembali ke dalam, mereka menemukan bahwa semua lampu di rumah tersebut padam. Dan juga pintu-pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Malam keempat, kegilaan mulai menguasai kelompok tersebut. Rita mengklaim melihat sosok wanita berpakaian putih lagi
kali ini dengan ekspresi penuh penderitaan. Dia merasakan bahwa sosok itu ingin berkomunikasi dengannya. Rita mencoba berdoa dan berbicara dengan sosok tersebut. Tetapi Rita hanya menerima tangisan dan ratapan. Pagi harinya, Andi dan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Saat mereka meninggalkan rumah, mereka melihat sebuah batu nisan di halaman depan rumah tersebut. Di nisan tersebut tertulis sebuah nama yang bertuliskan nama Arum. Dan akhirnya cerita tentang pengalaman mereka di rumah tua Kalirejo segera menyebar di desa. Penduduk setempat memperingatkan agar tidak ada yang menginjakkan kaki di rumah tersebut, karena tempat tersebut dipenuhi dengan aura kesedihan dan penderitaan yang belum dapat menemukan ketenangan. Rumah itu akhirnya menjadi simbol dari misteri yang tak terpecahkan dan legenda tentang Arum yang belum menemukan jalan pulangnya.